Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi atau sharing kepada Anda terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan ketika memasuki dunia baru, yaitu suasana mahasiswa baru. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman karena penerimaan mahasiswa baru tahun ini itu agak berbeda dengan mahasiswa baru tahun lalu. Suasana tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena memang tahun ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam proses belajar mengajar, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dan inilah makanya penting video ini saya buat, supaya Anda bisa mempersiapkan seperti yang saya katakan tadi, baik itu mental, sarana, dan hal-hal yang harus dilakukan supaya Anda bisa sukses di dalam perkuliahan. Nah, ada 10 tips ataupun pesan yang saya tekankan pada video ini yang saya rasa kalau Anda bisa melaksanakan itu, Anda pasti sukses dalam perkuliahan dan bisa tamat dengan tepat waktu. Poin atau kunci yang pertama adalah pastikan bahwa Anda itu sudah kuliah di universitas dan di program studi atau jurusan yang tepat, yang Anda cintai dan sesuai dengan hati nurani Anda. Kenapa saya harus menekankan ini teman-teman? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, ketika tidak mencintai atau menyukai suatu hal, maka kita tidak mungkin akan melakukan hal yang maksimal untuk itu. Hal yang sama juga terjadi ketika Anda saat ini tidak kuliah di tempat yang tidak Anda sukai atau tidak Anda cintai dan bukan merupakan passion Anda, maka mungkin saja Anda tidak akan maksimal di dalam perkuliahan itu. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, Anda bisa saja sudah kuliah di universitas yang favorit yang Anda idam-idamkan selama ini, tapi mungkin jurusan yang Anda masuki saat ini bukan jurusan yang favorit atau yang Anda idamkan. Bisa saja mungkin itu hanya pilihan kedua atau pilihan ketiga dalam proses penerimaan mahasiswa baru di waktu sebelumnya. Dalam kesempatan yang lain juga, bisa saja Anda ini sudah berada di jurusan yang memang menjadi passion Anda, tapi Anda itu kuliah di tempat atau universitas yang memang kurang favorit atau memang tidak Anda inginkan selama ini. Atau bisa saja Anda saat ini sedang kuliah di universitas swasta yang dalam bayangan Anda ketika menjadi siswa SMA itu tidak pernah terbayang gitu. Nah, oleh karena itu silakan tanya kepada diri Anda, tanya kembali nurani Anda, apakah memang benar-benar ini tempat yang sangat pas untuk Anda. Bagi Anda yang saat ini kuliah di universitas swasta, saya sudah ada video sebelumnya, silakan nanti ditonton. Dalam video itu saya katakan bahwa kuliah di universitas swasta bukanlah sebuah kutukan. Keberhasilan kita menjadi orang atau menjadi sukses itu tidak ditentukan sebesar-besarnya oleh universitas di mana kita menuntut ilmu. Tetapi keberhasilan kita lebih ditentukan kepada bagaimana cara kita untuk memanajemen diri, bagaimana cara kita untuk belajar dan mengembangkan ilmu serta soft skill yang ada pada kita. Itu intinya. Jadi bagi Anda yang sekali lagi ya saya katakan, bagi Anda yang kuliah di universitas swasta jangan terlalu berkecil hati. Sebaliknya juga yang kuliah di PTN favorit itu bukan menjadi garansi atau jaminan bagi Anda akan berhasil. Sekali lagi saya katakan, kembali kepada diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah Anda harus tahu bahwa mahasiswa itu berbeda dengan siswa SMA. Sebagai mahasiswa, Anda dituntut lebih mandiri daripada siswa SMA. Pada waktu menjadi siswa SMA, Anda itu diatur oleh sekolah, sumber ilmu itu bisa dikatakan lebih besar atau mayoritas dari guru. Jadi Anda itu hanya sekedar menjalankan tugas, yaitu mengerjakan tugas ataupun mendengarkan pelajaran dari guru. Sedangkan ketika Anda menjadi mahasiswa, bisa saya katakan bahwa ilmu dari dosen itu hanya sekitar 20 atau 30%. Sedangkan ilmu itu untuk melengkapi ilmu tersebut kita harus mandiri mencarinya melalui kerja kelompok, kemudian mengerjakan tugas, lalu kemudian juga mencari sumber atau referensi dari internet ataupun buku-buku yang mungkin direkomendasikan oleh dosen saudara.
Jadi itu perbedaan yang utama. Kemudian yang kedua, waktu perkuliahan itu lebih fleksibel dibandingkan ketika Anda menjadi siswa SMA. Di siswa SMA itu roster kita sudah tetap setiap minggunya, lalu kemudian jamnya juga rata-rata misalnya dari jam 8 sampai jam 1 siang, itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sedangkan kalau misalnya di perkuliahan, itu roster kita itu bisa berbeda antara minggu ini dengan minggu depannya tergantung dari kesiapan dari dosen yang bersangkutan. Makanya Anda harus lebih aktif ketika menjadi seorang mahasiswa dan juga update dengan informasi supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari kampus, termasuk juga mengenai perubahan jam mata pelajaran ataupun jam mata kuliah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang harus Anda lakukan itu adalah mengenali lebih dekat lingkungan kampusmu, termasuk juga fasilitas yang ada di kampusmu. Nah, Anda kan sudah membayar ke kampus yang bersangkutan. Tentu juga Anda memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dari kampus tersebut. Nah, Anda bisa melihat lebih dekat kira-kira apa fasilitas yang disediakan oleh kampus itu. Misalnya sarana olahraga, kemudian komputer, wifi, maupun peralatan-peralatan lainnya yang bisa mungkin Anda gunakan untuk mengembangkan ataupun membuat perkuliahan Anda lebih berkualitas. Kemudian yang kedua juga, Anda bisa melihat kira-kira unit kegiatan apa yang bisa mendukung proses belajar mengajarmu dan juga soft skillmu di kampus tersebut. Biasanya kampus berkualitas itu menyediakan ataupun mempersiapkan mahasiswanya dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa ataupun UKM. UKM ini tergantung dari bidang bakat kita. Misalnya kalau Anda berbakat di bidang olahraga, biasanya di kampus itu ada UKM karate, taekwondo, panjat tebing, dan segala macam. Atau kalau misalnya Anda itu berbakat dalam bidang seni, bisa masuk ke paduan suara. Kemudian dalam bidang jurnalistik ada yang namanya pers kampus. Bagi Anda yang ingin bergerak di bidang kerohanian dan kegiatan sosial, juga bisa Anda gabung di kelompok itu. Atau juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum ataupun Visipol yang memiliki hobi untuk beradu argumen dalam debat misalnya, biasanya di kampus itu juga ada komunitas debat atau UKM debat. Jadi semuanya tergantung kepada diri Anda, tapi satu hal yang saya tekankan adalah jangan jadi UKM ataupun organisasi itu membuat perkuliahan Anda menjadi terbengkalai. Jadi sesuaikan dia pada porsinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah persiapkan diri Anda. Untuk mempersiapkan diri ini saya buat dalam dua hal, yaitu mempersiapkan mental dan juga yang kedua mempersiapkan alat. Dalam mempersiapkan mental, khususnya di masa pandemi ini teman-teman, karena perkuliahan untuk beberapa saat diberlakukan dengan cara sistem daring atau dalam jaringan, maka yang saya katakan tadi mahasiswa sudah mandiri, ini lebih dimandirikan lagi. Karena situasi belajar secara daring itu berbeda belajar secara luring ataupun luar jaringan atau langsung ketemu dengan dosennya. Memang belajar daring ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Ya kelebihannya Anda itu bisa lebih hemat karena tidak harus bayar kos-kosan atau juga tidak harus membayar ongkos setiap hari ke kampus. Tapi kemudian ada juga kekurangannya karena memang belajar daring itu bisa membuat kita lebih cepat bosan karena situasi yang monoton, apalagi dosennya itu tidak membuat berbagai improvisasi dalam proses belajar mengajar secara daring tersebut. Nah, oleh karena itu saya katakan yang paling utama Anda persiapkan itu adalah mental, menjaga semangat supaya tetap bisa mengikuti belajar daring. Lalu kemudian yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan yaitu alatnya. Mau tidak mau teman-teman dalam situasi belajar daring saat ini Anda harus memiliki paling tidak laptop atau handphone dan juga paket data. Jika ini tidak ada, mustahil Anda bisa maksimal di dalam proses belajar daring. Kemudian yang kelima teman-teman, belajar dan pahamilah teknologi. Di pendidikan era 4.0 ini teman-teman, yang namanya teknologi itu bukan sesuatu hal yang luar biasa lagi, bahkan itu sudah menjadi semacam kebutuhan primer bagi kehidupan kita. Dalam perkuliahan, Anda harus lebih dekat lagi dengan teknologi, khususnya dengan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar.
Bisa saja misalnya Google Classroom atau kemudian Zoom dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu kemudian Anda juga harus belajar bagaimana cara mencari referensi dari internet. Bisa saja misalnya dari Google ataupun dari referensi-referensi lain yang tentu ini sangat mendukung di dalam perkuliahan Anda. Kemudian yang keenam teman-teman, asah soft skillmu mulai dari sekarang sebagai nilai tambahmu dibandingkan dengan orang lain. Nah, kembali saya tekankan teman-teman, ketika Anda kuliah, jangan terlalu berharap atau jangan terlalu mengejar yang namanya indeks prestasi kumulatif ataupun IPK. Karena itu bukan sebagai jaminan Anda akan berhasil dan digunakan ataupun diterima bekerja di satu perusahaan atau Anda bisa membuat satu usaha sebagai modal hidupmu ke depannya. Tapi saran saya kepada Anda, usahakan ada soft skill yang bisa membentuk karakter dan juga bisa sebagai jaga-jaga ketika ijazah Anda itu nanti tidak bisa Anda gunakan di dalam melamar pekerjaan ataupun di dalam berwira swasta. Oleh karena itulah saya tekankan tadi, Anda usahakan ikut di dalam sebuah organisasi kampus ataupun di ekstra kampus. Karena bagaimanapun ketika kita ikut dalam organisasi itu akan membentuk karakter kita, karakter leadership ataupun kepemimpinan, kemudian kita bisa memahami karakter daripada orang lain, kita bisa bekerja sama dalam tim, kita bisa bekerja dalam tekanan dan berbagai hal yang akan dididik di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mulai saat ini juga Anda harus mengetahui kira-kira bakat ataupun talenta Anda itu apa. Kalau misalnya Anda itu memiliki bakat dalam hal menulis, silakan dikembangkan itu karena yakinlah pada suatu saat Anda bisa menggunakan talenta ataupun bakat itu dalam kehidupan Anda selanjutnya. Tapi walaupun saya katakan tadi, kalau kuliah itu jangan terlalu mengejar IPK, ya saya harap juga teman-teman jangan terlalu rendah juga IPK-nya. Karena bagaimanapun di Indonesia ini yang namanya persyaratan administratif itu masih sangat penting. Paling tidak IPK Anda itu lolos persyaratan administratif, ya standarnya itu 3,0 itu harus Anda dapat juga. Karena kalau tanpa itu, ya mustahil juga Anda bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya kalau di persyaratan administrasi Anda juga tidak memenuhi. Itu yang ke-6 teman-teman. Kemudian yang ke-7, poin penting adalah bangun pertemanan yang baik sesama junior maupun kepada senior. Sesama junior itu sangat penting Anda jalin pertemanan yang baik untuk mengetahui info-info terbaru dari kelas ataupun dari kampus Anda. Sehingga Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sangat penting dalam perkuliahan Anda tersebut. Sedangkan dengan senior, Anda juga perlu menjalin pertemanan karena bagaimanapun senior-senior Anda itu lebih tahu, lebih paham dengan kampus Anda dan juga dengan dosen-dosen Anda. Dengan senior, Anda bisa bercerita bagaimana karakter seorang dosen sehingga Anda bisa tanda kutip mengambil hatinya dan Anda bisa maksimal di dalam perkuliahannya. Lalu yang ke-8, kenalan lebih dekat dengan dosen walimu dan juga ikuti medsos dari kampusmu. Ini penting, kembali lagi ke tadi masalah informasi. Anda saat ini kampus-kampus sudah memiliki akun-akun resmi atau official, baik itu di Instagram, Facebook, maupun di channel YouTube. Anda harus ikuti itu karena biasanya di zaman era 4.0 sekarang, pengumuman-pengumuman itu teman-teman tidak lagi hanya melalui pengumuman di dinding, tetapi juga sudah melalui media sosial. Lalu kemudian, Anda juga harus berkenalan dengan yang namanya dosen wali ataupun dosen pembimbing akademik. Jadi di universitas itu teman-teman, biasanya mahasiswa itu diberikan satu dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Dosen inilah yang akan membimbing kita mulai dari awal sampai akhir lulus nanti. Dosen wali inilah kemudian yang membimbing kita kira-kira mata kuliah apa yang harus kita ambil, lalu kemudian di mana kita magang, kemudian topik skripsi apa kira-kira yang cocok dengan kita, dan segala macam. Jadi lebih singkatnya, dosen wali atau dosen pembimbing akademik ini adalah orang tua kita di kampus. Tentu sebagai orang tua, dia harus tahu bagaimana keseharian kita, bagaimana perkuliahan kita, dan kita juga sebagai anak ataupun mahasiswanya, jangan menutupi permasalahan kita, diskusikan dengan dia,
kemudian ceritakan apa keinginan Anda supaya dosen wali atau dosen pembimbing akademik itu bisa memberikan pertimbangan atau saran kepada Anda. Itu yang kedelapan. Lalu kemudian yang kesembilan, beli alat-alat yang baru untuk memotivasi Anda. Ya, ini mungkin bisa penting tapi bisa juga tidak penting. Ini tergantung dari situasi, kondisi ataupun perekonomian Anda. Tapi ya secara manusiawi, kalau kita memiliki barang baru, maka itu juga akan memotivasi kita. Tidak mahal-mahal sesungguhnya. Kalau misalnya Anda punya buku atau binder yang baru, maka Anda akan lebih semangat untuk mengisinya dengan bahan-bahan perkuliahan, ataupun kemudian ya kalau boleh di kamar ataupun di meja belajar saudara itu silakan ditempelkan pernak-pernik atau hal-hal yang bisa membuat suasana belajar Anda itu menjadi lebih ceria. Karena seperti saya katakan tadi teman-teman, yang namanya belajar daring ini itu lebih membosankan dari belajar luring. Oleh karena itu, upayakan ada tempat-tempat atau cara-cara supaya motivasi belajar Anda itu tetap terjaga. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir teman-teman, ya Anda harus mencari bahan tambahan dari internet. Nah, saya katakan tadi kan bahwa di dalam perkuliahan yang namanya bahan kuliah itu lebih banyak kita cari sendiri dibandingkan dari dosen yang mengajar kita. Oleh karena itu, Anda harus terbiasa dengan sumber-sumber ataupun referensi-referensi internet dalam memudahkan perkuliahan Anda. Nah, tapi terkadang teman-teman, ketika kita membaca website ataupun membaca buku sendiri, itu bisa lebih membosankan. Dan itu akan lebih susah bagi kita untuk mencerna dan menyimpulkan dari apa yang kita baca. Oleh karena itu, Anda bisa mencari channel-channel YouTube yang menyediakan bahan-bahan pembelajaran sesuai dengan jurusan ataupun program studi Anda. Misalnya kalau Anda kuliah di Fakultas Hukum, channel saya ini, channel Januari Sihotang itu menyediakan bahan-bahan perkuliahan yang saya susun itu berdasarkan rencana pembelajaran semester ataupun RPS. Misalnya di fakultas saya mengajar itu ada 14 kali pertemuan dalam satu semester, maka bahan-bahan itu saya susun juga dalam 14 kali pertemuan. Di channel YouTube saya ini, saya akan memasukkan video-video pembelajaran dalam mata kuliah yang terkait dengan hukum ketatanegaraan. Misalnya nanti ada dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, hukum tata negara, ilmu negara, kemudian perbandingan hukum tata negara, hukum dan hak asasi manusia, hukum administrasi negara, dan juga hukum pajak. Nah, jadi kalau misalnya keesokan hari Anda akan masuk di dalam mata kuliah A, maka bisa saja Anda malam ini menonton video-video saya tersebut, sehingga kemudian Anda bisa memiliki modal untuk terjun di dalam perkuliahan esok hari. Nah, di perkuliahan esok hari, karena Anda sudah memiliki modal dari menonton video-video saya, maka Anda bisa bertanya lebih dalam kepada dosen Anda dan diskusinya nanti akan lebih hidup karena dosennya itu sudah memiliki ilmu tentang mata kuliah bersangkutan dan Anda juga sudah memiliki modal awal melalui video-video saya terkait dengan mata kuliah yang bersangkutan. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah 10 tips atau kunci sukses menjadi mahasiswa dari saya. Ya, semoga Anda bisa menerapkannya. Ya, intinya teman-teman di dalam kuliah ini Anda harus rajin, ulet, kemudian inovatif dan juga informatif. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, karena masa depan Anda tidak ditentukan oleh IPK, tapi juga ditentukan oleh jaringan, pertemanan, dan juga karakter Anda. Demikian video saya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share teman-teman supaya saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua.